untuk dapat beribadah dan bersekutu bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum untuk memulai ibadah kita, sekiranya teman-teman yang belum mengambil saat teduh, diizinkan kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, aku undang kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih kenyataanmu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau masih boleh bersama dengan kami Tuhan untuk beribadah PJ terakhir dalam semester ini Tuhan. Kami meminta kepada Roh Kudus-Mu untuk boleh membimbing kami setiap pribadi Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kami, kerinduan kami untuk boleh mendapatkan firman-Mu Tuhan. Berkat apa yang kami dapatkan dalam ibadah ini Tuhan, boleh kami aplikasikan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jamah kami setiap pribadi Tuhan agar tidak terganggu oleh hal-hal yang boleh menduakan hati Tuhan, tapi biarkan Tuhan kami boleh sama-sama fokus beribadah bersama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bersyukur untuk kehadiran teman-teman semua yang selama seminggu ke belakang mungkin telah bekerja keras nih dan berusaha untuk boleh berkuliah, belajar, mengambil bagian memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan memasuki fase UAS. Mungkin aku mau mengundang teman-teman juga untuk boleh on mic atau kirim di chat kalimat Tuhan Yesus hebat. Boleh banget, langsung dicoba aja teman-teman. Aku meminta dengan mohon teman-teman semua boleh berpartisipasi. Biar sama-sama boleh bagi berkat bahwasannya memang Tuhan Yesus itu hebat. Aku tunggu. Amin. Semoga aku percaya bahwa aku dan teman-teman bisa sampai saat ini itu semua karena iman percaya kepada Allah yang terus memampukan kita semua boleh berkegiatan dengan baik. Memang tidak mudah teman-teman untuk melewati semuanya karena pasti rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, takut, senang, terharu itu beriringan jalan bersama dengan kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita memiliki Bapa yang mengenal aku dan kamu, mengenal tahu ceritaku dan cerita teman-teman sampai kepada isi hati kita. Maka dari itu teman-teman, untuk bersyukur dan bersuka cita, aku undang teman-teman untuk mengawali ibadah ini dengan mengangkat satu pujian sampai akhir hidupku.
Oke, kita akan masuk kepada sesi pengakuan dosa. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya tentang apakah yang membuat diriku dan diri teman-teman itu berharga dan spesial untuk Tuhan. Ada mungkin waktu-waktu di mana kita bertanya, apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Terlebih ketika aku merasa lemah, hancur hati, kerap aku menemukan diriku menanyakan hal tersebut nih. Namun di sini bukannya aku meragukan Tuhan. Hanya saja aku meragukan apakah diriku sendiri ini layak untuk dicintai atau tidaknya. Apa yang Tuhan lihat dari diriku, sehingga dia benar-benar mau menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, untuk seseorang yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan seperti diriku. Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Tapi kita semua sadar bahwa kita, ya kembali lagi adalah manusia yang lemah. Kita mudah tergoda dengan rayuan iblis, sehingga kita melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Tapi Tuhan tetap mau menerima kita. Karena itu teman-teman, boleh teman-teman merenungkan sepanjang seminggu ini atau hingga hari ini teman-teman masih mengecewakan hati Tuhan. Bersama-sama dengan rendah hati teman-teman mengakui dosa kesalahan kita kepadanya dengan mengangkat pujian kembali Allah yang setia. Kita akan memasuki kepada pemberitaan firman Tuhan oleh Kak Sahat. Mari teman-teman kita persiapkan hati jiwa kita untuk menyambut firman-Nya dan lalu mengangkat pujian kembali, Tuhan terbang. Setiap hari
akan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita silahkan kepada Kak Sahat untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Ya baik, selamat siang teman-teman. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kami bisa bersekutu, meskipun masih hanya melalui online seperti ini, tapi kami belajar percaya Tuhan juga hadir, bahkan dalam ruang virtual, karena Engkau yang menciptakan segala sesuatu, itu sebabnya Engkau tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Itu sebabnya biarlah kami dengan iman juga percaya bahwa Engkau hadir dalam persekutuan kami. Dan siang hari ini kalau sebentar kami juga akan membuka firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkannya. Kami berdoa supaya Tuhan boleh berkenan untuk memberkati kami dengan firman-Mu, dengan pengajaran-Mu. Karena kami meyakini tanpa dibimbing, tanpa dipimpin dan dibentuk oleh firman, maka hidup kami akan terus dibentuk oleh dunia dan segala keinginan kami yang berdosa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang sia-sia, hidup yang tanpa Tuhan, dan pada akhirnya menjadi hidup yang tidak ada gunanya. Kami rindu hidup yang sudah Tuhan berikan, kami bisa hidupi dengan satu keyakinan bahwa Engkau yang mencipta dan menebus kami, dan Engkau menghendaki agar melalui hidup kami, Engkau boleh dipermuliakan, kehendak-Mu boleh digenapi. Karena itu sekali lagi berkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah di dalam segala kondisi dan keberadaan kami saat ini, Roh Kudus tidak terbatas kuasanya untuk boleh memberkati kami, menerangi hati pikiran kami dengan firman-Mu dan mengubah hati kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa dapat kesempatan ya untuk sharing di persekutuan teman-teman. Oke, siang hari ini kita akan membahas satu tema Crazy Faith ya. Sebenarnya agak gimana gitu ya, karena kenapa musik Crazy Faith gitu ya. Nah, saya coba share screen sebentar ya. Oke, sudah tampak ya teman-teman ya. Baik, saya mengajak kita, ya, thank you. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kalau teman-teman dekat dengan Alkitab fisik, teman-teman bisa buka Alkitab fisik. Tapi kalau agak susah, saya sudah cantumkan di slide sebenarnya. Kita akan membaca dari Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ini pasti ayat yang sangat terkenal. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Teman-teman, ini saya pikir ayat yang mungkin cuma 2 ayat kita baca, tapi kalau kita mungkin pernah mempelajari apa yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal 15 ini, itu sebenarnya situasi yang tidak mudah ya. Tapi ya teman-teman, kalau kita akan belajar tentang iman, saya terpikir dalam persiapan kita akan membahas tokoh Abraham. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh mempelajari kisah Abraham begitu ya, sebenarnya pertanyaan pentingnya apa sih iman begitu ya? Ya kita bahas tentang apa itu crazy faith, iman yang gila begitu ya. Sebenarnya ada satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta ya, saya lupa namanya, tapi waktu saya googling ada tuh buku ya, crazy faith. Cuma pertanyaannya apa itu iman? Nah sebenarnya teman-teman, kata iman itu tidak eksklusif punya orang Kristen ya, karena pada dasarnya iman adalah sesuatu yang sebenarnya universal, yang sebenarnya agama di luar Kristen pun percaya kalau mereka juga punya iman.
gitu ya. Sehingga kalau kita mungkin sempat buka kamus besar bahasa Indonesia dan seterusnya, maka apa itu iman? Nah, iman itu seringkali didefinisikan secara sederhana, teman-teman. Iman itu kepercayaan atau keyakinan. Tapi bukan percaya, saya percaya kalau saya ganteng begitu ya. Bukan, tapi ini sebuah keyakinan gitu ya, sebuah kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Itu sebabnya sebenarnya iman itu universal gitu ya di dalam konteks beragama. Semua agama itu punya pengertian bahwa saya ini orang beriman, cuma dengan konsep yang mereka pahami. Jadi sebelum kita lebih jauh bicara tentang apa itu iman Kristen, kita mesti sadar hal ini dulu, teman-teman. Jadi semua agama itu punya konsep atau definisinya sendiri tentang apa itu iman buat mereka. Sehingga nanti menjadi penting untuk melihat lalu iman Kristen itu apa? Apa yang beda? Apa yang distinguish begitu ya? Nah, pertanyaan berikutnya mungkin kalau pertama iman itu apa? Iman itu bicara tentang keyakinan atau kepercayaan yang berkaitan dengan religion, agama begitu ya. Maka kemudian memang kita butuh iman itu untuk apa gitu ya? Untuk apa kita perlu iman? Kita butuh iman tuh untuk apa? Memang nggak cukup begitu ya beragama tanpa iman. Nah, teman-teman, akhirnya di sini kita mesti memikirkan lebih jauh gitu ya. Iman kita perlukan sederhana karena apa, teman-teman? Karena kita adalah orang-orang teistik nih. Orang-orang teistik yang percaya bahwa di dunia ini tuh ada satu pribadi yang namanya Allah. Dan kita sebagai manusia, physical being begitu ya, walaupun kita sebenarnya juga kita saksikan sebagai spiritual being begitu ya. Di dalam kita berelasi dengan yang namanya divine being itu, dengan yang ilahi, maka kita butuh semacam kayak sebuah tools gitu ya. Sebuah tools, ini istilah yang saya pakai aja begitu ya. Kalau kita manusia yang physical being ini, kita mau berelasi dengan yang kita anggap yang ilahi, divine being, maka kita perlu satu tools, yaitu apa? Yaitu iman. Begitu ya. Nah, teman-teman, sehingga sebenarnya kalau kita bicara tentang faith, ini bicara tentang sesuatu yang mendasar yang kita yakini sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena tanpa iman, teman-teman, saya pikir ya kita bisa berelasi dengan pribadi yang kita anggap ilahi itu seperti apa, begitu ya. Kalau kita kemudian berelasi dengan sesama kita yang sama-sama ciptaan lain yang ada physical existence-nya gitu ya, ya kita bisa pakai language, entah itu pakai kata-kata yang keluar gitu ya, entah pakai bahasa tubuh dan seterusnya. Kita butuh itu untuk berelasi. Tetapi dengan yang ilahi, teman-teman, dengan yang tidak kelihatan, dengan seorang pribadi yang mystical gitu ya, yang secara fisik tidak ada, tetapi kita yakin itu ada. Nah, keyakinan itulah, teman-teman, yang namanya sebenarnya iman. Gitu ya. Nah, lebih jauh sebenarnya kalau kita kemudian mau, ya tadi iman kita perlukan kalau kita berelasi dengan yang ilahi, maka pertanyaannya siapa sih yang ilahi itu? Nah, teman-teman, semua agama, semua manusia itu punya konsep tentang siapa itu Tuhan, begitu ya, termasuk kekristenan. Nah, saya bersyukur teman-teman, kekristenan itu setidaknya begitu ya, sampai sejauh ini yang Bang Sahat pelajari begitu ya, bahwa Allah itu menyatakan dirinya, teman-teman, lewat berbagai hal begitu ya. Minimal kalau kita pernah belajar penyataan diri Allah begitu ya, Tuhan itu menyatakan secara umum dan secara khusus. Jadi general revelation sama special revelation. Secara general, teman-teman, Tuhan menyatakan dirinya lewat ciptaan. Gitu ya, dalam kitab Mazmur pasal 19 misalkan, langit itu menceritakan kemuliaanmu. Saya nggak tahu teman-teman kapan terakhir teman-teman tuh berjumpa dengan nature, dengan alam yang sangat indah, entah secara langsung atau nonton mungkin di YouTube, di klip apa gitu ya. Waktu teman-teman melihat itu begitu indah begitu ya, saya nggak tahu yang terpikir apa gitu ya. Kadang-kadang kalau saya bertemu dengan sesuatu yang sangat majestic, yang apa ya, kayaknya nggak mungkin manusia banget yang bikin begini nih, begitu ya. Entah mungkin kalau kita naik ke pesawat, lalu pesawat itu mulai naik, kita ada di atas awan, teman-teman, dan teman-teman melihat tuh awan tuh seperti kayak nggak ada batasnya ya, cakrawala itu ya. Lalu saya nggak tahu, kalau saya tuh pernah tuh
kalau berhadapan dengan hal yang seperti itu, wah, universe ini benar-benar megah, benar-benar luas, benar-benar apa ya, seperti kayak apa ya, sebuah areal yang tanpa batas. Dan waktu saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang terbatas, dan semua manusia sebenarnya manusia yang terbatas, kita menyadari bahwa tidak mungkin alam ciptaan yang begitu megah ini itu bisa muncul di dalam dunia gitu ya tanpa penyebab. Sehingga ya saya sebagai orang yang percaya ada Tuhan, wow, how great thou art. Nah, saya nggak tahu teman-teman kapan teman-teman punya pengalaman seperti itu. Tapi ya itulah gitu ya. Melalui ciptaan, Tuhan itu menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Dan saya bersyukur Alkitab itu menariknya begini teman-teman. Alkitab itu menyatakan bahwa Allah tuh menyatakan dirinya sebenarnya dalam dua konteks. Saya pakai istilah yang dipakai sama dosen saya gitu. Yang pertama secara kronos. Ini sebenarnya bahasa Yunani untuk waktu begitu ya. Kronos itu ya kalau dalam turunan dalam kata-kata yang kita mengerti kronologi gitu ya. Artinya apa? Kalau dalam konteks siapa itu Allah, maka Tuhan tuh sebenarnya menyatakan dirinya kepada manusia, kepada seluruh ciptaan tentang hakikat atau jati dirinya tuh yang bisa dipahami atau dikenali. Gitu ya. Alkitab menyatakan Allah kita itu bisa dikenali. That's why kenapa Yesus hadir ke dalam dunia. Itu sebabnya kita bisa mengenal Allah. Gitu ya. Jadi yang ilahi itu sebenarnya adalah satu pribadi yang dalam beberapa hal kita akui, kita bisa kenal dia. Karena memang itu sepanjang Allah menyatakan dirinya kepada ciptaan. Walaupun kadang-kadang teman-teman apa yang Allah nyatakan begitu ya, itu seringkali juga kita tidak mengerti dengan tepat, dengan benar. Yang paling sederhana contohnya begini teman-teman. Kalau Alkitab menyatakan bahwa Allah kita adalah kasih gitu ya, kita semua ngeh gitu loh. Tuhan itu benar adalah Allah yang kasih. Karena dia adalah kasih, makanya dia mengasihi apa yang diciptakan, siapa yang diciptakan. Nah cuma kadang-kadang teman-teman kita tuh belaga gitu ya, kalau saya pakai bahasa ini mohon maaf kalau kurang berkenan, kita tuh kadang-kadang kita kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan yang mengasihi kita. Tapi bukankah seringkali teman-teman kasih Allah itu atau Allah yang adalah kasih itu kita pahami tidak selalu tepat begitu ya. Nah teman-teman saya pernah merenungkan ini dengan waktu saya baca salah satu buku begitu ya. Iya ya, kita tuh GR bilang kita kenal Tuhan. Tuhan tuh adalah kasih. Dia mengasihi kita. Buktinya apa? Dia menyerahkan Yesus, anak yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menggantikan kita yang seharusnya tergantung di atas kayu salib itu kita. Tapi dia malah serahkan anaknya. Teman-teman pernah kebayang nggak sih, teman-teman, kalau ada seorang bapak begitu ya, itu kemudian menyerahkan anaknya untuk mati dikorbankan. Saya nggak tahu teman-teman, kita masih bisa bilang nggak itu Bapak adalah Bapak yang penuh dengan kasih. Nangkep maksud saya ya? Kadang-kadang kita pikir teman-teman Allah itu kasih, kita udah kenal tuh. Wah bahwa Allah itu kasih, dia pasti mengasihi saya. Dan kadang-kadang kita punya pikiran, ya artinya mengasihi itu pasti memberi segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita mau, dan seterusnya. Tapi Alkitab itu memberikan satu pengajaran teman-teman, Allah yang adalah kasih itu adalah Allah yang merelakan anaknya berdarah-darah tergantung di atas kayu salib. Bahkan anaknya itu pernah berteriak di atas kayu salib gitu ya, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman kalau kita punya papa yang kayak begitu, kita masih berani bilang nggak dia papa yang mengasihi kita? Susah ya. Ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang jati diri atau hakikat Allah itu dinyatakan dan kita tahu. Tapi sebenarnya kita nggak benar-benar tahu. Teman-teman berapa banyak dari kita yang mungkin ngalamin pergumulan yang nggak mudah, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita mungkin ngalamin sakit penyakit yang apa ya, yang mungkin ini nggak pernah akan bisa sembuh, kita akan terus menderita selama kita hidup, atau mungkin pergumulan-pergumulan lain yang saya nggak tahu. Tapi teman-teman, menurut teman-teman kalau teman-teman ngadapin hal seperti itu, wah ini kayaknya hidup kok nggak enak banget ya. Tapi pernahkah kita mempercayai begitu ya, kalau keadaan tersebut itu sebenarnya merupakan salah satu wujud nyata bahwa Tuhan mengasihi kita? Susah teman-teman, susah. Tapi itulah
Allah yang dinyatakan disaksikan oleh Alkitab. Di satu sisi dia adalah Allah yang bisa kita pahami, meskipun kita tidak memahami secara sempurna. Nah itu sebabnya dalam konteks ini teman-teman, waktu kita bicara iman, kita mesti hati-hati sama, saya pikir ini minimal ini dua ekstrim yang kita mesti hati-hati dalam konteks kita beriman. Yang pertama teman-teman, kalau kita kemudian mengatakan kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu siapa, begitu ya, di dalam konteks kita mau berelasi dengan Dia, maka hati-hati kemudian kita punya konsep kepercayaan yang humanistik sebenarnya. Teman-teman, saya kan lagi kuliah lagi sebenarnya, saya lagi ambil master teologi teman-teman, dan ada satu mata kuliah yang kami belajar tuh tentang psikologi begitu ya. Dan menariknya teman-teman, ternyata di dalam dunia psikologi itu sudah berkembang sedemikian rupa sampai-sampai di area-area tertentu yang sebenarnya itu dibicarakan oleh orang-orang yang belajar teologi, itu psikologi juga coba masuk. Misalkan soal kehidupan beriman, beragama begitu ya. Lalu orang psikologi mencoba untuk melakukan riset untuk mencari tahu kalau ada orang memiliki kehidupan beriman yang seperti ini, apa sih faktornya? Apakah ada sesuatu di dalam otaknya gitu yang memberikan sumbangsi kenapa ada orang-orang tertentu mau tuh melakukan tindakan beribadah, beriman seperti ini? Sebaliknya kenapa ada orang yang tidak seperti itu? Wah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, pengetahuan itu berkembang sedemikian rupa sampai di satu titik seringkali kehidupan beriman, bertuhan itu coba dijelaskan. Ya akhirnya teman-teman sebenarnya kalau tidak hati-hati gitu ya, cara-cara atau spirit-spirit seperti ini akan menghantar kita kepada humanistik gitu ya, beragama yang humanistik sebenarnya. Dan memang ini sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena pada dasarnya manusia di dalam dia berelasi teman-teman, dia akan mencoba untuk merefleksikan gitu ya, siapa Tuhan itu di dalam konteks relasinya dengan orang lain. Semoga paham yang saya maksud gitu ya. Sehingga seringkali yang kita anggap itu Tuhan, seringkali teman-teman itu sebenarnya merupakan gambaran ideal dari siapa manusia yang paling kita harapkan itu idealnya itu seperti apa. Gitu ya. Dan sayangnya teman-teman seringkali hal-hal ini sebenarnya lahir dan bahkan ini bisa muncul di dalam kekristenan gitu ya, karena seringkali Allah itu menyatakan dirinya di dalam relasinya dengan manusia di dalam Alkitab teman-teman, itu dia menggunakan antropoformistik ya. Jadi Tuhan seolah-olah seperti kayak manusia yang sedang berelasi dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ketemu ungkapan di Alkitab misalkan tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak pernah tertutup. Itu sebenarnya bahasa-bahasa antropoformistik teman-teman. Dan seringkali ya itu gitu ya, ketika orang tidak sampai kepada kebenaran yang objektif tentang apa yang Alkitab ajarkan, mereka berpikir ya kekristenan ternyata tidak jauh berbeda dengan agama-agama humanistik. Karena memang Tuhan tuh kita pikir kita bisa mengenal Tuhan karena memang Tuhan ada hal-hal tertentu dalam diri Tuhan tuh yang kita bisa kenali, yang comprehensible. Itu sebabnya ini salah satu ekstrim atau bahaya yang saya harap kita benar-benar aware gitu ya. Karena kalau tidak hati-hati teman-teman bisa jadi di dalam konteks kita beriman ya kita menganggap tuh Tuhan tak ubahnya sebenarnya seperti manusia. Tuhan tuh sebenarnya cuma proyeksi dari gambaran ideal seperti apa yang kita harapkan. Atau tentu saja ekstrim yang berikutnya adalah apa teman-teman? Ya ini gitu ya, karena kita anggap kita bisa memahami Tuhan, ya sampai-sampai Tuhan tuh derajatnya ada di bawah kita. Sehingga muncul ungkapan-ungkapan seperti ini begitu ya. In the beginning man created God gitu ya. Jadi seolah-olah tuh sebenarnya Tuhan tuh adalah ciptaan atau rekayasa dari manusia. Karena manusia punya satu kerinduan yang itu cuma bisa dipuaskan sama yang bukan manusia sebenarnya. Tapi kita nggak percaya yang bukan manusia itu nggak ada. Ya, yang bukan manusia itu ada. Sehingga manusia entah gimana gitu ya, dalam pikirannya dia menciptakan seorang pribadi yang namanya Tuhan yang disembah. Dan waktu yang namanya Tuhan itu disembah, dikasih, maka yang ilahi itu akan memberkati dan seterusnya. Nah teman-teman, di dalam konteks kita berelasi dengan Tuhan, saya pikir kita mesti hati-hati sama semangat-semangat seperti ini.
Itu sebabnya kalau kita kemudian mau belajar, kalau begitu Bang, apa itu iman Kristen yang sejati? Gitu ya, iman Kristen yang sejati di satu sisi kita punya pengakuan teman-teman bahwa ada hal-hal dalam diri Allah yang kita bisa kenali, tetapi ada juga hal-hal dalam diri Allah yang kita nggak bisa kenali, yang misteri teman-teman, yang nggak bisa dijawab bahkan dengan pengetahuan yang paling tinggi sekalipun. Nah itu sebabnya Bang Saat, yang pertama, apa itu iman Kristen yang sejati, teman-teman? Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang iman Kristen, maka true faith, teman-teman, yang pertama itu harus dimulai dengan satu pengakuan akan ketidakmampuan kita untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita bisa mengenal Allah, kita bisa punya iman, kita bisa berelasi dan bergaul dengan Allah, itu karena Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Bicara tentang crazy faith seperti yang teman-teman minta gitu atau buat temanya gitu ya. Kalau kita bicara true faith, maka yang pertama, iman Kristen yang benar adalah iman yang beranjak dari sebuah pengakuan. Kita tuh nggak mungkin kenal Tuhan tanpa Tuhan yang menyatakan diri dan mau mengenal dan berelasi dengan kita. Teman-teman, tanpa pengakuan ini gitu ya, saya pikir kita akan menjadi agama yang humanistik seperti tadi. Gitu ya. Iman Kristen itu tidak pernah antroposentrik, teman-teman. Iman Kristen itu sudah pasti teosentrik. Karena itu kita harus meyakini tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan, beriman kepadanya, berelasi kepadanya, kalau tanpa Tuhan yang mengaruniakan iman itu. Nah teman-teman, kalau tadi kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat 17-19 yang menceritakan tentang Abraham, nah saya pikir kehidupan Abraham itu menjelaskan kesimpulan yang pertama ini. Kalau kita baca nanti mulai Kejadian 12 dan seterusnya, kisah Abraham ditulis, teman-teman, kita akan tahu betul bahwa sebenarnya di dalam konteks relasi Tuhan Allah dengan Abraham, itu penulis kitab Kejadian dengan sangat jelas menyatakan bahwa yang berinisiatif memperkenalkan dirinya, bahkan mengikat perjanjian, di dalam perjanjian itu ada berkat, ada janji begitu ya, dan juga relasi gitu ya dengan Abraham itu adalah Tuhan Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan Abraham adalah bapa orang beriman atau orang percaya, maka teman-teman kisah Abraham sebenarnya yang disaksikan Alkitab itu menunjukkan kepada kita bahwa bukan Abraham yang mau mengenal Tuhan, bukan Abraham yang mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhanlah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya, mengikatkan perjanjian, dan berelasi. Dan dalam sejarah Alkitab, sejarah keselamatan, kita tahu nanti lewat keturunan Abraham gitu ya, Tuhan akan mencurahkan berkat yang paling ultimat di dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian menjadi manusia yang akan menebus seluruh dosa-dosa kita. Nah teman-teman, iman yang benar, iman Kristen yang benar itu dimulai dengan pengakuan bahwa bukan kita yang mau mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mengenal kita. Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Teman-teman, ini jadi satu kebenaran yang sangat mendasar, yang distinguish iman Kristen dengan keyakinan yang lain. Dan yang kedua, teman-teman, true faith atau crazy faith begitu ya, adalah iman yang mengundang kita untuk merespon dan berpartisipasi dalam menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Gitu ya. Tuhan yang berinisiatif tadi yang pertama, yang kedua teman-teman, ternyata Tuhan yang berinisiatif untuk mengikat perjanjian dengan Abraham dan berelasi dengan manusia, dengan umatnya teman-teman, adalah Tuhan yang juga menghendaki kita memiliki iman, dan iman itu sebenarnya merupakan respon dan partisipasi kita agar kehendak dan rencana Allah itu bisa digenapi. Nah teman-teman, saya mungkin akan masuk dengan satu realitas atau fakta bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan Timothy Keller. Semua orang yang hidup, teman-teman, itu sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita. Gitu ya. Kalau dia nggak punya sebuah impian, angan-angan, pengharapan, dan pengharapan itu pasti ada dalam sebuah cerita tertentu gitu yang mereka mengerti, maka sebenarnya tidak ada alasan gitu ya untuk hidup. Kita tuh hidup, teman-teman, sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita.
gitu ya. Cuma pertanyaannya cerita siapa yang sedang kita hidupi. Saya nggak tahu teman-teman kan pasti punya ini ya, punya impian ya. Nanti gue setelah lulus FHUI gue berharap bisa kerja, mungkin kerja sekian lama, dan kalau bisa di law firm atau di tempat-tempat seperti apa. Nanti setelah di situ mungkin wah teman-teman tuh udah punya story. Nanti mungkin mau menikah umur berapa, dengan menikah dengan orang yang seperti apa. Kalau bisa nanti bisa punya anak berapa, punya rumah di mana, mobilnya berapa, merek apa, wah seterusnya begitu ya. Kita tuh selalu punya sebuah impian dalam hidup, kita punya cerita dalam hidup. Ya, cuma itu pertanyaannya teman-teman. Yang sedang kita hidupi itu sebenarnya ceritanya siapa? Cerita saya, cerita orang tua kita, family kita mungkin, atau cerita Tuhan. Nah, cerita Tuhan itu cerita yang Allah nyatakan di dalam Alkitab ya. Dia mencipta, gitu ya. Tapi kemudian manusia yang dicipta memberontak, tapi kemudian dan pemberontakan itu mengakibatkan maut, kematian. Tapi ternyata Tuhan yang mencipta, walaupun dia dikhianati gitu, adalah Tuhan yang juga menebus. Dia memilih umat Israel untuk menjadi umat pilihan supaya bangsa-bangsa lain bisa mengenal Tuhan Allah. Tapi ternyata bangsa Israel juga gagal. Tapi rencana Tuhan dengan memilih Israel tidak gagal karena tetap ada sisa-sisa dari Israel. Dan nanti salah satu keturunan Israel adalah Yesus Kristus yang kemudian Allah pilih untuk menebus. Dan Yesus ini mati dan bangkit. Dan kematian dan kebangkitan ini kemudian menjadi jaminan bahwa nanti langit dan bumi yang baru seperti yang diciptakan di kejadian pertama akan kembali digenapi. Itulah kisah Allah bagi dunia yang dia cipta ini. Sehingga teman-teman kalau kita melihat bahwa kalau kita sekarang hidup, pertanyaannya cerita siapa yang sedang kita hidupi. Gitu ya. Itu sebabnya Allah mengundang kita sebenarnya supaya kisah hidup kita itu bisa terikat di dalam kisahnya dia. Sehingga lewat kisah hidup kita teman-teman itu bisa menyatakan kemuliaan. Itu sebabnya tadi saya sengaja pakai kata teman-teman. Yang kita lakukan dalam hidup, waktu kita hidup menjalani hidup dengan beriman teman-teman, itu sebenarnya merupakan respon terhadap undangan Allah. Dan kita sebenarnya cuma berpartisipasi. Karena ini bukan about our story, my story. Ini tuh about God's story. Itu sebabnya kita dilibatkan, kita diikat, kita dihisap, kita berpartisipasi di dalam menggenapkan kehendak Allah. Teman-teman yang sekarang sedang belajar hukum gitu ya, saya berharap teman-teman bisa makin terus menyadari bahwa kesempatan untuk belajar hukum, karena Tuhan pengen membaharui dunia hukum di dunia ini. Ya mungkin kalau cuma Indonesia tuh kayaknya visinya atau mimpinya kecil banget begitu ya. Ya, saya tahu teman-teman beberapa alumni Fakultas Hukum UI itu yang sebenarnya udah jadi berkat buat dunia kok begitu ya. Saya kenal Bang Daniel Ginting. Ya sedikit banyak yang saya tahu tuh salah satu klien itu katanya World Bank teman-teman. World Bank kan itu kancahnya udah di dunia internasional ya. Jadi kalau Bang Daniel meyakini hidupnya untuk menggenapkan kisah Tuhan di dalam dunia lewat apa yang dia lakukan, teman-teman bermimpilah seperti itu. Gitu ya, bahwa kelak teman-teman akan dilibatkan untuk membaharui dunia ini sesuai dengan yang tadi Alkitab sampaikan gitu ya, kisah Alkitab. Kita ini sedang di dalam masa antara kedatangan Kristus yang sudah kita kemarin peringati begitu ya. Tapi kan dia sebenarnya naik ke surga mempersiapkan tempat dan sebenarnya Roh Kudus itu dicurahkan untuk bekerja membaharui dunia ini. Jadi Allah Tritunggal sedang membaharui dunia ini. Sehingga dunia yang sudah dirusak ini satu waktu bisa dipulihkan, dibaharui. Kalau bahasanya kitab Wahyu itu langit dan bumi yang baru. Nah teman-teman, iman yang sudah dikaruniakan dalam hidup kita adalah iman yang harus dihidupi supaya kita bisa berpartisipasi untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, saya berharap kita meyakini kebenaran-kebenaran seperti ini ya. Tuhan mau agar kisah cerita hidup kita itu bisa terikat di dalam cerita besar Allah sehingga kemuliaan Allah bisa terus digenapi. Nah itu yang kedua, true faith teman-teman. Dan yang ketiga, true faith sebenarnya kalau kita coba lihat dari contoh Abraham tadi, maka iman yang sejati adalah iman yang menantang kita untuk taat. Taat untuk apa? Untuk mendemonstrasikan iman kita di tengah
dunia yang berdosa. Nah, teman-teman, perhatikan tadi salah satu ayat yang kita baca, karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sekali lagi teman-teman, ya saya nggak punya waktu untuk membahas lebih jauh, tapi saya pikir untuk bisa melakukan apa yang Abraham lakukan itu nggak mudah loh. Saya nggak ngebayang teman-teman apa yang ada di pikiran Abraham waktu itu. Tapi kalau saya membayangkan saya jadi Abraham, saya akan mengatakan Tuhan nih gimana sih? Tuhan kan bilang ya, nanti keturunannya akan banyak dan lewat keturunannya bangsa-bangsa akan dapat berkat. Tapi sekian lama dia menikah, dia nggak punya anak kan? Kalau teman-teman kita pelajari di dalam kitab Kejadian ya, sampai satu waktu akhirnya istrinya bilang, ya udah lu kawin aja sama budak gua. Dan ternyata dapat anak. Ya kalau dari terang Ibrani 11 ini teman-teman, nampaknya Abraham itu percaya nggak percaya gitu ya. Ini kan bukan anak gua dengan istri yang pertama begitu ya. Ini dari budak nih. Dia tetap meyakini bahwa Tuhan akan memberikan. Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian di Kejadian 12. Setelah sekian lama, akhirnya apa teman-teman? Tuhan kasih Ishak. Wah, teman-teman kalau kita bayangin kehidupan bertuhan kita seperti itu pasti jadi satu titik penting ya. Tuhan janji kasih anak, sekian lama gak dapat anak, sampai akhirnya kita pikirkan cara kita sendiri. Ya udah gua nikah sama orang lain, dapat anak. Tapi sebenarnya itu bukan anak perjanjian. Tapi setelah sekian lama menanti, akhirnya Tuhan kasih anak. Nah teman-teman, itu saya pikir titik yang penting dalam Abraham. Tapi bagi saya teman-teman, ketika kemudian nggak lama kemudian, setelah sekian belas tahun, kata banyak penafsir teman-teman, Ishak sudah bertumbuh menjadi anak berapa belas tahun, tiba-tiba Tuhan kasih perintah untuk apa? Potong dia, korbankan dia. Teman-teman, saya nggak tahu ini, ya sekali lagi gitu ya, masa sih Tuhan minta hal seperti itu? Walaupun ada penafsir yang mengatakan teman-teman, sebenarnya pada waktu itu dalam konteks religion di Timur Tengah kuno, Timur Dekat kuno begitu ya, sebenarnya sudah menjadi sebuah praktek yang lazim sebenarnya untuk mempersembahkan anak kepada dewa. Tapi toh teman-teman tetap aja begitu ya, anak yang akan dipersembahkan ini adalah anak perjanjian. Kenapa Tuhan nggak minta anak budaknya aja begitu yang dipersembahkan? Kenapa Ishak? Nah penulis Ibrani teman-teman, dia dia kemudian memberikan jawaban kepada kita. Ya ini kayaknya to make it story short begitu ya. Tapi intinya teman-teman, ketaatan yang dibuktikan Abraham dengan kerelaannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya teman-teman, itu merupakan sebuah demonstrasi iman. Gitu ya. Abraham percaya begitu ya. Kalaupun saya sebentar nih akan membunuh Ishak, dia tuh Allah yang sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Sehingga apa yang pernah dia janjikan itu bisa terus berjalan dengan baik. Tapi kan pertanyaannya teman-teman, untuk mendemonstrasikan itu bukan hal yang sederhana. Tapi masalahnya iman yang sejati adalah iman yang sebenarnya yang harus diaktualisasikan dalam tindakan-tindakan ketaatan. Di perjanjian baru kita punya surat Yakobus teman-teman, yang mengatakan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tapi apakah sebenarnya iman itu bisa ada iman yang mati, ada iman yang hidup? Pertanyaannya kan sebenarnya kalau iman itu benar, maka dia pasti akan membuahkan perbuatan. Sehingga kalau iman yang mati bagi saya, ya kalau menurut Yakobus itu bukan iman sebenarnya. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan iman di dalam diri seseorang, gitu ya, mengaruniakan kepadanya sebuah tools yang tadi saya bilang untuk bisa berelasi dengan yang ilahi tadi, maka iman itu pasti akan diwujud nyatakan di dalam tindakan. Dan melalui tindakan tersebut, teman-teman, pada akhirnya Tuhan akan dipermuliakan. Nah, cuma sekali lagi teman-teman, pertanyaannya apakah kita punya iman? Gitu ya. Apakah kita punya true faith? True faith sudah pasti akan membuahkan kepada ketaatan. Nah, teman-teman, kalau kita balik lagi ke tadi hal yang pertama begitu ya.
Do you have faith, teman-teman? Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang harus direspon, ya udah, gue punyain iman deh. Nangkep gak maksudnya? Ya udah, gue punyain iman deh. Seolah-olah teman-teman kita bisa melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang lahir sebenarnya dari subjektivitas kita. Wah, kalau kita memahaminya seperti itu, saya pikir teman-teman kita mesti balik lagi kepada hal yang pertama tadi. Iman yang sejati itu tidak pernah dari lahir atau keluar dari diri kita. Iman yang sejati adalah anugerah Tuhan, karena Tuhan berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada kita dan berelasi dengan kita. Itu sebabnya Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua, teman-teman, yang mengatakan kita diselamatkan oleh iman. Nah, keselamatan oleh karena kita punya iman itu pasti karena pekerjaan Tuhan, teman-teman. Karena di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati secara spiritual. Itu sebabnya tidak mungkin orang mati bisa merespon gitu ya, segala stimulus yang diberikan kepadanya. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita punya iman karena Tuhan yang menganugerahkan iman itu. Tuhan yang melahirbarukan kita dan Tuhan akhirnya boleh terus menumbuhkan kita. Sehingga kita punya iman dan pengenalan kepada Tuhan yang hidup. Gitu ya, karena kita bergaul dan kita berelasi dengan Dia. Itu sebabnya di dalam relasi itu kita butuh tindakan-tindakan untuk mendemonstrasikan iman kita. Nah, saya nggak tahu teman-teman kita lagi bergumul, kita lagi takut, kita lagi mungkin putus asa untuk apa dalam hidup kita. Kalau tadi sedikit di depan dikatakan teman-teman akan UAS begitu ya. Ya nggak tahu, saya juga kan lagi mahasiswa nih, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita, aduh kayaknya gue nggak mungkin lewatin ini ya. Kayak saya ini sangat setengah mati sama pelajaran bahasa begitu ya. Saya kadang-kadang kalau satu semester dapat bahasa entah Yunani atau Ibrani, saya udah setengah mati, putus asa begitu ya. Tapi pertanyaannya, do you have faith begitu ya? Kalau Tuhan yang memang memanggil kita untuk kuliah di sini, melakukan ini, itu, dan seterusnya, teman-teman, maka biarlah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan di masa lalu itu memberikan kepada kita keyakinan untuk melangkah ke depan. Gitu ya, meskipun hal-hal yang ke depan akan kita lalui itu sangat tidak mudah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan akan hal yang paling sederhana tetapi penting. Kalau kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang mencipta kami, mencipta seisi dunia ini, dan Engkau adalah Allah yang punya rencana dan kehendak atas hidup kami, maka tolonglah kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami butuh iman. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengaruniakan iman kepada kami. Engkau sudah berinisiatif menyelamatkan kami, menebus kami, dan kami juga dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena itu, biarlah di dalam perjalanan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini, kami boleh terus punya satu keyakinan, kepercayaan bahwa Engkau ada, Engkau menyertai kami, dan Engkau merindukan agar hidup kami boleh menjadi hidup yang menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada teman-temanku di tempat ini untuk belajar kuliah ilmu hukum di UI, Tuhan tolong supaya di dalam relasi mereka dengan Tuhan, mereka mengerti ada kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan mau buat di dalam dan melalui hidup mereka. Itu sebabnya biarlah mereka boleh terus menghidupi kehidupan yang beriman kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Untuk berbagai pergumulan, pertanyaan-pertanyaan iman, ataupun pertanyaan-pertanyaan kehidupan, ataupun mungkin juga masalah-masalah yang mungkin dalam waktu-waktu tertentu membuat mereka berputus asa. Biarlah pengalaman mereka di masa lalu bersama dengan Tuhan itu boleh memberikan kepada mereka satu keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang terus menyertai dan terus memimpin mereka, dan terus merindukan supaya kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang mendemonstrasikan iman mereka kepada Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik, aku undang kepada pendoa syafaat untuk boleh
mendoakan kita bersama. Oke, terima kasih Raya untuk Mbak, Abang, dan teman-teman semua. Aku undang kita semua untuk menyatukan hati. Mari kita satukan hati, kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami dapat hidup pada saat ini dan kami juga dapat berkumpul ya Bapa untuk mengikuti PJ pada hari ini meskipun via Zoom ya Bapa. Kami tahu bahwa kesempatan kami ini datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan doa syafaat ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengarkan doa-doa kami ini. Kami mau berdoa untuk firman yang tadi telah kami dengar Bapa, supaya kami tetap setia dalam iman kami, supaya kami juga bisa tetap beriman ya Bapa, dan kami juga mendoakan untuk Kak Sahat dalam pelayanannya, dalam penyampaian firman-Nya. Kau yang tetap menyertai Kak Sahat supaya dia tetap kuat ya Bapa, beliau tetap mampu untuk memberikan firman dan melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kami sampaikan nanti, yang akan kami serahkan, kiranya persembahan itu dapat menjadi satu bagian ya Bapa yang sangat penting untuk pelayanan-Mu dan juga untuk memperluas nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mahasiswa FAUI yang sebentar lagi akan melaksanakan UAS. Kau yang berkati tiap-tiap mahasiswa Bapak dalam setiap persiapannya, dalam setiap pembelajarannya, setiap buku yang ia baca, setiap kegiatan yang ia lakukan, supaya setiap persiapan yang ia lakukan bisa berbuah baik ya Bapak, dan tetap kami memohon untuk bimbingan-Mu Bapak dalam setiap persiapan kami, beserta ujian kami nanti, supaya semuanya adalah hasil yang terbaik menurut-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terkena COVID ya Bapak, ataupun penyakit apapun yang saat ini sedang dirawat. Kiranya ya Bapak, Engkau yang meluruskan tangan-Mu, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka, Engkau yang memberkati obatnya, Engkau yang memberkati perawat, memberkati dokter, ataupun memberkati tempat-tempat di mana mereka melakukan perawatan medis. Engkau yang sertai Bapak, Engkau yang juga memberikan kekuatan kepada mereka, juga kepada keluarga mereka, supaya mereka tetap percaya ya Bapak, mereka tetap semangat untuk tetap melawan penyakit yang mereka derita, dan mereka percaya bahwa Engkau adalah dokter yang terbaik yang akan memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat, para presiden, gubernur, hingga tingkat RT RW ya Bapak. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, Engkau yang mengurapi mereka dalam setiap kepemimpinan mereka, supaya mereka tetap dapat menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa ini, dapat menyatukan bangsa ini, supaya bangsa Indonesia ini dapat menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Mungkin saat ini banyak masalah ya Bapak yang sedang diderita oleh negeri kami ini. Kiranya ya Bapak, Engkau yang tetap memberkati negeri ini, Engkau yang mengurapi setiap masyarakat, pemimpin, setiap orang-orang yang ada di negeri ini ya Bapak, supaya kami tetap bisa rukun, bisa tentram, bisa damai, bertoleransi, dan tetap menjadi bangsa yang seperti Engkau ingin ya Bapak, supaya kami tetap rukun dalam beragama maupun bersosial ya Bapak. Bapak, sebentar setelah ibadah kami ini pun kami akan melaksanakan kegiatan kami, apapun kegiatan kami ya Bapak, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati dan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih Karen untuk doanya. Dalam Mazmur 119 ayat 108 dikatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan penyertaan Tuhan, mari kita sama-sama memberikan persembahan dengan mengiringi pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kau
salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, kita kembali diingatkan bahwa kita tidak dapat memiliki iman kepada Yesus Kristus tanpa inisiatif Bapa Surgawi yang datang, masuk, mengenal, dan beri nyawanya untuk kita. Oleh karena itu, untuk merespon dan berpartisipasi dalam menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan, dengan mengetahui banyaknya berkat yang datang untuk kita menjalankan iman kepada Yesus Kristus, kita hendaknya juga mau meningkatkan terus-menerus iman kita. Dan dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman yang sebesar biji sesawi saja, tak akan ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Biji sesawi itu memanglah kecil, namun bisa menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar, dan itu akan sama dengan kita. Jadi kita terus mengasah iman kita. Memiliki iman kepada Yesus Kristus artinya memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya, sehingga kita mematuhi apapun yang Dia inginkan pada kita. Sewaktu kita memang mau menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, menjadi muridnya yang patuh, pembesaran namanya, kemurahan Bapa surgawi tiada terkira dan akan melahirbarukan hidup kita. Untuk menutup ibadah kita, mari teman-teman aku undang kembali bernyanyi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan kepada Kak Sahat untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan boleh adakan bagi kami. Bukan keinginan kami agar kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini, tetapi Engkaulah yang mengundang kami untuk bersekutu, memuji dan meresponi anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa apapun yang sudah kami lakukan sepanjang ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Dan kami rindu seperti yang sudah tadi kami renungkan dalam khotbah, kami rindu boleh menjadi orang-orang yang terus mendemonstrasikan iman yang sejati, iman yang benar, karena Tuhan yang sudah menebus kami, yang sudah melahirbarukan kami, dan Kau juga memanggil kami untuk agar hidup kami boleh menjadi hidup yang menggenapkan kehendak dan rencana Tuhan. Kami bersyukur dan kami juga berdoa menyerahkan untuk waktu-waktu ke depan yang akan kami jalani selepas kami menyelesaikan persekutuan ini. Tuhan sertai dan Tuhan terus pimpin, dan di tengah berbagai pergumulan dan ketidakmudahan dalam hidup, hal-hal yang tidak pasti yang akan kami jalani ke depan, tolong kami untuk terus beriman kepada Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, agar kami menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan, akhirnya kami mau mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman aku undang untuk boleh mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, aku kembalikan kepada pengurus untuk membacakan warta ibadah. Oke, shalom teman-teman semuanya.
Shalom. Oke, semoga masih semangat ya. Ya, langsung kita ke warta. Yang pertama adalah jeng jeng. Oke, rangkaian hari ini teman-teman pembicaranya ada dari Kak Sahat Parolian. MC-nya ada Raklar ya dari angkatan 2019, lalu singernya ada Shelin dari angkatan 2019 juga, lalu ada Regina pemusiknya, lalu Karen sebagai pendoa syafaat dan Sandra sebagai Asyar. Nah, teman-teman boleh ucapin terima kasih nih buat kepada para pelayan yang sudah melayani teman-teman semua pada hari ini di kolom chat bawah. Nah, terus kemudian, hari ini ada yang ulang tahun juga nih teman-teman. Ada dari Keisha, ini abang ya, abang Keisha Asensio Widayat, lalu ada Aurel, lalu ada Mbak Ele, Graciela, lalu ada Enya. Nah, buat teman-teman yang kenal langsung aja di PC nih orang-orangnya, dicari di grup terus di PC. Nah, happy birthday ya boleh ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga yang mau ada permohonan doa bisa dikirim di link bit.ly kali ya garing from doa online PCPFLI 2022 dan di situ kami akan mendoakan buat teman-teman yang membutuhkan didoakan. Next, teman-teman juga boleh follow sosial media PFLI. Kita ada Instagram, Line, Twitter, Facebook, dan yang terbaru ada YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat di situ tayangan ulang dari PJ kita, doa siang kita, paskah kita, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di situ. Oke, next. Oke, jangan lupa guys, kita foto dulu yuk guys yuk. Jadi boleh ya guys ya, on cam terlebih dahulu, prepare. Ya, boleh nih, friends. Kita foto dulu yuk. Nah, aku masih tungguin. Iya. Yang kalau emang bener-bener gak bisa, boleh kasih reaction. Ya, satu. Sebentar. Oke. Ya, reactionnya mana guys? Yang nggak bisa nih, yuk. Ya, 1, 2, 3. Oke, last satu lagi. 1, 2, 3. Asik. Oke guys, thank you buat abang-abang teman-teman semua yang sudah hadir pada PJ hari ini. Buat pelayan jangan leave dulu ya. See you di semester depan PJ-nya. Bye-bye guys. Selamat hari Jumat teman-teman. Selamat Jumat.